Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti Febrianti dari Prodi PKMI kelas 1E. Hai teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih. Fikih secara bahasa memiliki dua makna, yaitu artinya memahami atau mengerti secara mendalam atau secara luas. Nah, di dalam Al-Qur'an pun juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 dan surah Al-An'am ayat 25 atau surah Al-Hud ayat 79 itu menceritakan tentang kaumnya Nabi Hud. Teman-teman nanti bisa cek ya. Dari dalam surahnya itu ada terkandung artinya dengan kata paham. Nah, baiklah, kata fikih juga digunakan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu hal secara umum. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, fikih ini menjadi istilah teknis untuk menyebutkan suatunya namanya disiplin ilmu yang khususnya membahas hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan mukallaf seperti seperti hukum wajib, hukum mubah, hukum sunnah, ataupun dalam jual beli, menerima hukum jual beli ataupun kayak waktu sholat. Nah, fikih sebagai hukum syar'i bersifat amali yang dikeluarkan oleh para mujtahid. Nah, berarti fikih itu juga bersifat amali yang dikeluarkan para mujtahid dan dari dalil syar'i yang terperinci. Dan fikih ini juga bersifat amaliyah ya teman-teman, yang digali dan ditemukan dari dalil dari tafsili. Nah teman-teman semua, fikih itu memiliki 6 konsep, yaitu ada ilmu, hukum, syariah, amaliyah, dan digali dan ditemukan dan ditafsili. Nah teman-teman ingat, fikih itu ada 6 ya, ada ilmu, hukum, syariah, amaliyah, dan amaliyah, digali dan ditemukan serta ditafsili. Nah selanjutnya itu fikih. Baik, misalnya kita akan menutup pembahasan selanjutnya teman-teman. Nah, fikih juga bersifat tentang ilmu atau jahani. Pendapat pemahaman seseorang tentang ilmu jahan ini adalah pendapat penemuan seseorang sehingga kebenarannya juga kebenarannya. Nah, ini juga mendekati ilmu yang bersifat mendekati ilmu. Nah, ilmu kalau menurut pendapat orang itu kan ilmu secara fikih itu artinya itu pemahaman dari seseorang, atau juga kata ilmu fikih itu artinya namanya jani, atau pendapat pemahaman dari seorang sehingga kebenaran juga bersifat relatif. Nah, teman-teman ingat, ilmu fikih itu juga telah diuji kebenarannya, dan ilmu fikih itu bersifat jahani atau pemahamannya itu masih bersifat relatif. Oke teman-teman, kita lanjut. Kata hukum, dalam definisi di atas juga memberi penunjuk bahwa fikih adalah wilayah kajian hukum semata. Nah, kalau fikih menurut syar'i syar'i itu kayak menggali, syar'i itu adalah hukum yang bersifat dari kitab Allah dan kitab-kitab Allah dan hadisnya Rasulullah. Kalau amaliyah itu adalah yang bersifat dari tindak dan manusia, atau manusia itu yang bersifat lahiriah. Tapi itu dalam amaliyah itu tidak terkait dengan ilmu akidah ya teman-teman. Sedangkan fikih itu digali dan ditemukan. Nah, hasil penggalian hasil penggalian itu ada, fikih itu adalah suatu penggalian dan ditemukan. Hasil penggalian itu fikih itu penganalisisan dan penentuan ketetapan hukum, karena bukan dalam bentuk hasil penggalian mengetahui apa secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fikih. Nah, fikih itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh teks Al-Quran dan hadis secara jelas. Kata tafsili dalam arti menunjukkan itu digali, dicari, dirumuskan, dan dipertanggungjawabkan. Nah, itulah dia tentang fikih. Nah, fikih juga merupakan kayak kelompok kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya teman-teman, kayak kita sholat, keseharian kita. Fikih juga mengandung beberapa tuh kayak
kayak ada hukum dari Allah, dari hadis. Dan fikih itu juga dapat memperjelas kayak kalau misalnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu kurang jelas, maka para ahli fikih ini melakukan mujtahid untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis. Nah teman-teman, kita juga belajar tentang fikih. Fikih itu tidak mungkin sejauh dari kehidupan kita sehari. Dari kesimpulannya, fikih itu adalah aspek hukum-hukum secara jelas dan dalil-dalilnya secara terperinci. Oke teman-teman, itu pengertian dari fikih. Selanjutnya kita waktu kemarin kita telah membahas tentang mazhab. Mazhab itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, dari 4 mazhab ini adalah mazhab yang sangat populer atau mazhab yang banyak pengikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, beberapa ulanan yang dari kita bahas tadi nih ya teman-teman, nah lebih mengenai unsur-unsur fikih tersebut dapat ditarik kesimpulannya. Nah, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa kita dapat menarik kesimpulannya bahwa hakikat fikih itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Apa saja sih teman-teman? Yang pertama itu, fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah. Jadi hukum Allah. Yang kedua itu adalah objek pembicaraannya ada hal-hal yang bersifat amaliyah. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsir. Yang keempat, fikih itu digali dan ditemukan melalui penelaahan dan istidlal seseorang. Nah, seseorang yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid atau fikih. Nah, itulah dari hakikat fikih. Nah, selanjutnya itu sistematika ilmu fikih itu ada berapa ya teman-teman? Nah, sistematika ilmu fikih itu ada 4 juga teman-teman. Kayak ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Kayak fikih ibadah, kayak toharah, zakat, sholat, puasa. Nah, itu salah satu merupakan pokok pembahasan fikih, yaitu tentang fikih ibadah. Nah teman-teman, yang kedua itu ada fikih muamalah atau aturan dalam muamalah. Contohnya kayak perdagangan dalam Islam, kayak jual beli, kayak di bank-bank sana, bank-bank kayak bank syariah. Dan ada juga nih hukum usrah, yaitu hukum tentang keluarga, tentang warisan, ataupun tentang hukum qaddah dan jinayat yang mengkaji masalah peradilan kriminalitas, kayak hukuman kayak seseorang kan ada seseorang melakukan kesalahan atau kayak mencuri, berarti kayak hukuman itu kayak potong tangan. Nah, seperti itulah dia. Fikih itu ada 4 pokok ya, ingat: ibadah, muamalah, usrah, dan qadha. Pertama itu ibadah. Muamalah itu artinya kayak arti dalam muamalah kayak contohnya dalam perdagangan. Nah, kalau yang ada juga itu dalam usrah, artinya itu keluarga. Nah, keluarga kayak juga bisa bagian warisan. Nah, kayak warisan kayak caranya. Nah, kalau fidel qadha itu dan jinayat artinya tentang hukuman, tentang peradilan kriminalitas. Oke teman-teman, itu penjelasan fikih. Baik, di sini kita akan membahas tentang 4 mazhab. Nah, apa sih itu mazhab? Kita akan membahas tentang 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, mazhab Hanafi ini lahiran pada tahun 80 Hijriah. Beliau ini berkebangsaan Persia. Nah, beliau ini merupakan Abu Hanifah ini merupakan Abu Hanifah ini nama aslinya Abu Hanifah Nu'man Adam bin Tasabit bin Juwatha al-Kufi. Nah, baik teman-teman semua, dasar-dasar mazhab dari Hanafi ini ada Alkitab, yaitu Al-Quran, Sunnah kayak hadis, al-Wazkul sahab kayak perkataan dari sahabat, al-Qiyas, al-Tihsan, al-Uf,
Nah, mazhab Belakangan itu ada mazhab Malikiyah. Nah, mazhab Maliki ini tahun 93 Hijriah. Nah, beliau wafat itu pada tahun 179 Hijriah. Kalau Hanafi tadi itu wafatnya pada tahun, ada tahu nggak teman-teman? Pada tahun 1500 Hijriah. Nah, kalau Maliki ini kelahiran 93 Hijriah. Nah, mazhab ketiga mazhab Maliki ialah mazhab yang dikembangkan oleh ulama besar dari Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Haris al-Asbahi. Nah, teman-teman semua, kalau mazhab Maliki ini ada mengambil dari kitab Al-Quran, kan ada dari sunnah Rasulullah, ada juga qiyas atau istilah mursalah, kayak mengekalkan, ada yang kayak mengekalkan apa yang telah ada karena suatu yang belum diyakininya, ataupun masulah yang melihara tujuan secara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Yang tiga itu ada Imam Syafi'i 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i ini adalah salah satu mazhab yang sangat populer juga, apalagi kita di Indonesia. Kita di Indonesia ini menggunakan mazhab, rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, dirintis dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Yazid bin Hasim dan bin Muttalib al-Harisi. Kakek beliau diyakini telah berteman. Nah, kakek beliau ini sudah berteman dan bersahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Syafi'i ini memakai dasar-dasar hukumnya tadi itu ada Al-Quran, nas Al-Quran dan hadis yang beliau yakini. Ketika beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan pendapat sahabat yang menyalahinya. Yang kedua itu ada fatwa sahabi, yaitu ketika beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma. Yang ketiga itu ada pendapat sebagian sahabat. Nah, beliau ini yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat pada dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkadang beliau tidak mau memberikan fatwa apabila beliau tidak memperoleh penjelasan bagi suatu pendapat itu. Nah, beliau juga memakai hadis mursal atau hadis daib. Nah, apa sih itu hadis mursal atau hadis daib? Akan tetap dipakai jika perlawanannya dengan setuju atsar atau dengan pendapat seorang sahabat. Nah, selanjutnya kias baru beliau pakai apabila memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada poin yang pertama sampai keempat, kayak nas Al-Quran, ada fatwa sahabi, tadi kan ada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kalau yang kedua itu ada fatwa sahabi. Yang ketiga itu pendapat sebagian dari sahabat, dan keempat itu ada hadis mursal atau hadis daib. Nah, kita dapat melihat para mazhab itu. Nah, selanjutnya tujuan mazhab itu dalam Islam. Tujuan Islam dalam mazhab tujuannya dalam Islam kayak juga membantu kita kayak memperjelas dalam hukum juga kayak. Dan teman-teman, jadi mazhab itu juga selain itu juga termasuk dalam menjelaskan hukum-hukum yang mungkin kurang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, yang membantu kita dalam melaksanakan seperti ibadah gitu kan. Nah, itu penjelasan saya. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.